Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina. Saya mahasiswa psikologi Universitas Malaysia. Baik, yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah psikologi kepribadian Ibu Nur Afni Safarina SPC MTC, dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang behaviorisme oleh B.F. Skinner. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang behaviorisme oleh B.F. Skinner. Sebelum saya memulai materi, saya akan menceritakan sedikit tentang B.F. Skinner itu sendiri. B.F. Skinner atau George Frederick Skinner lahir di Susquehanna, Pennsylvania 20 Maret 1904 dan meninggal di Massachusetts 18 Agustus 1960 pada umur ke-86 tahun. B.F. Skinner adalah seorang psikolog Amerika Serikat terkenal dengan aliran behaviorisme. Pemikiran Skinner tentang behaviorisme ialah setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya. Skinner mempercayai bahwa kita tidak memiliki sesuatu yang dinamakan pikiran, tetapi yang ada adalah produk perilaku yang dapat diamati daripada kejadian-kejadian yang terjadi secara internal. Kisah pendidikan Skinner sendiri, yang pertama, Skinner belajar mendalami pendidikan bahasa Inggris di universitas dari Hamilton College. Beberapa tahun kemudian, Skinner menempuh studi dalam bidang psikologi di Universitas Harvard. Pada tahun 1936, ia mengajar di Universitas Minnesota, dan pada tahun 1948 ia mengajar di Universitas Harvard sampai akhir hayatnya. Skinner menulis sebuah buku yang berjudul Walden Hill. Kepada materinya, behaviorisme adalah filosofi dalam psikologi yang berdasar pada proposisi bahwa semua yang dilakukan organisme, termasuk tindakan, pikiran, dan atau perasaan, dapat dianggap sebagai perilaku. Struktur kepribadian menurut B.F. Skinner. Skinner tidak begitu tertarik terhadap variabel struktural. Ia berpendapat bahwa faktor-faktor tetap dalam kepribadian dapat menjelaskan dan memprediksi tingkah laku. Jadi, Skinner lebih banyak tertarik kepada aspek yang berubah-ubah dari kepribadian dan aspek struktur yang tetap. Skinner membagi klasifikasi tingkah laku menjadi dua. Yang pertama ada tingkah laku responden atau responden behavior, seperti respon refleks yang keluar dari dalam diri. Contohnya seperti ketika melihat makanan, maka air liurnya secara tidak langsung akan keluar. Yang kedua ada tingkah laku operan atau operan behavior, yaitu respon yang muncul tanpa adanya organisme atau adanya stimulus spesifik yang langsung memaksa terjadinya respon itu, yaitu seperti terjadinya peningkatan stimulus baru dengan respon baru. Selanjutnya ada dinamika kepribadian. Dinamika kepribadian menjadi beberapa. Yang pertama ada kepribadian dan belajar. Hakikat teori Skinner adalah teori belajar. Bagaimana individu memiliki tingkah laku baru, menjadi lebih terampil, menjadi lebih tahu. Cara untuk mengubah dan mengontrol tingkah laku adalah dengan melakukan penguatan atau reinforcement. Strategi
pembentukan ada dua. Di conditioning klasik ialah hubungan stimulus respon yang bersifat bawaan. Contohnya seperti perilaku refleks. Selanjutnya ada conditional operand. Conditional operand itu ialah stimulus yang dikondisikan dengan respon, karena respon itu sendiri beroperasi memberi reinforcement. Skinner mengatakan respon itu sebagai tingkah laku operan atau operant behavior. Dan dari penelitian ini ialah menunjukkan adanya respon emosional yang kompleks. B adalah pengaturan penguatan atau scheduled reinforcement. Penguatan atau reinforcement bisa bersifat positif maupun negatif. Penguatan positifnya adalah peristiwa atau sesuatu yang membuat tingkah laku yang dikehendaki berpeluang untuk diulangi. Penguatan positif ini cenderung disukai atau disenangi, sehingga organisme berusaha agar stimulus itu muncul. Penguatan negatif adalah peristiwa atau sesuatu yang membuat tingkah laku yang dikehendaki. Peluang tingkah laku ini kecil. Penguatan negatif tidak disenangi, sehingga organisme berusaha menghindar atau membuat stimulus itu tidak timbul. C. Ada generalisasi dan diskriminasi. Generalisasi stimulus adalah proses timbulnya respon dari stimulus yang mirip dengan stimulus yang mestinya menimbulkan respon itu. Sedangkan diskriminasi adalah kemampuan untuk membedakan stimulus sehingga stimulus itu tidak diberi respon walaupun mirip dengan stimulus yang diberi penguat. Generalisasi dan diskriminasi sangat diperlukan karena jika tidak ada keduanya, orang tidak akan bisa belajar. D. Tingkah laku kontrol diri. Menurut Skinner, semua tingkah laku dikontrol atau disebabkan oleh variabel eksternal dan tidak ada satupun yang dipengaruhi oleh variabel internal. Karena tingkah laku tetap dikontrol oleh variabel luar. Namun dengan berbagai cara kontrol diri seperti berikut. Yang pertama ada memindah atau menghindar. Yang kedua ada penjenuhan. Yang ketiga ada stimuli yang disukai, yang tidak disukai, dan yang keempat ada memperkuat diri. E. Tingkah laku tahayul. Penguatan pada tingkah laku ini tanpa menunjukkan hubungan sebab akibat yang jelas. Walaupun respon itu nyata menghasilkan reinforcement yang dimaksud, namun hubungannya sangat kuat. Tingkah laku tahayul banyak ditemui pada masyarakat primitif, tetapi juga pada masyarakat modern saat ini masih ada. Contohnya seperti penguit. Selanjutnya ada perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian dalam artian ialah menuju kematangan atau kedewasaan. Kematangan fisik membuat orang menjadi berubah, lebih seperti ia lebih peka dalam menerima stimulus, lebih pangkas, dan lebih tanggap dalam merespon sesuatu. Perubahan aplikasi. A. Tingkah laku abnormal. Menurut Skinner, tingkah laku abnormal memiliki prinsip yang sama dengan prinsip
perkembangan tingkah laku normal. Sehingga menurut Skinner, tingkah laku abnormal dapat diganti dengan tingkah laku normal. Kelainan tingkah laku itu adalah kegagalan belajar, membuat seperangkat respon yang tepat. Kegagalan. B. Modifikasi tingkah laku. Banyak pakar psikologi kepribadian yang menganggap teori behaviorisme adalah masa lalu. Pendapat itu bisa dikatakan benar dan juga salah. Namun, dalam ranah terapi, behaviorisme masih tetap berkembang dalam bentuk modifikasi tingkah laku. BMOD, sebutan untuk behavior modification, adalah senjata atau strategi untuk mengubah tingkah laku bermasalah. C. Pembanjiran atau flooding. Flooding harus dilakukan sangat berhati-hati karena reaksi emosi yang sangat tinggi bisa menimbulkan akibat tertentu. Bahkan pada penderita gangguan jantung, flooding bisa berakibat fatal. Dampak flooding sangat luar biasa. Contohnya seperti penderita fobia ketinggian dapat sekali sembuh dengan memaksanya naik lift dan berjalan-jalan di atap gedung bertingkat. D. Terapi aversi. Pada kontrol diri, aversi dilakukan secara individu sendiri, sedang pada terapi aversi, pengaturan kondisi aversi diciptakan oleh terapis. Misalnya, pada pecandu alkohol, pada saat ia akan minum alkohol, dicampurkan obat yang akan membuat ia sakit kepala dan mual, dengan harapan saat mual itu muncul menjadi reinforcement negatif yang menghambat kemauan dia untuk minum alkohol kembali. Pemberian hadiah atau hukuman secara selektif. Strategi terapi ini dilakukan terapis untuk meneliti tingkah laku anak dengan melibatkan figur di sekeliling seperti orang tua dan guru. Seorang terapis bekerja sama dengan orang tua dan guru untuk meneliti klien dalam setting aktual. Ketika anak-anak melakukan tingkah laku yang dikehendaki, ia diberikan reward atau hadiah. Sedangkan ketika ia melakukan tindakan yang tidak dikehendaki, ia akan diberikan punishment atau hukuman. Sekian penjabaran materi dari saya. Apabila ada kesalahan,